Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pemirsa, Bapak Ibu, shaimin dan shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur sekali lagi kita panjatkan kepada Allah yang telah memberikan nikmatnya kepada kita sampai hari ini kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan dan ibadah-ibadah yang lainnya. Semoga semua itu dicatat sebagai amal soleh, amal baik untuk kita yang akan kita terima dengan catatan tangan kanan kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu pemirsa, shaimin dan shaimat yang dirahmati Allah, dalam kitab Minhajul Abidin diterangkan bahwa sesungguhnya manusia mempunyai beberapa panca indera dan itu semua adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang harus dijaga. Beberapa amanat yang Allah jaga, yang harus dijaga oleh manusia, titipan tersebut tentunya jangan sampai disalahgunakan dalam amanat yang Allah berikan sebagai anggota tubuh yang dititipkan Allah kepada kita. Anggota tubuh yang menjadi amanat Allah Subhanahu wa taala yang harus kita jaga adalah yang pertama, mata. Tentu di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula." Surat Al-Isra. Sesungguhnya penglihatan kita, pendengaran kita, mata hati kita, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dalam kitab Minhajul Abidin selayaknya kita sebagai manusia harus memperhatikan bagaimana kita memandang dengan panca indera yang Allah titipkan berupa mata. Sebaiknya mata kita yang kita diberikan oleh Allah sebagai amanat lebih banyak kita gunakan untuk melihat ayat-ayat suci Al-Quran, untuk melihat apa yang menjadi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu akan memberikan manfaat dan pahala bagi orang-orang yang dititipkan amanat berupa penglihatannya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah mata yang Allah titipkan kepada kita adalah lisan. Di dalam kitab Minhajul Abidin, lisan adalah mulut yang Allah titipkan kepada kita yang harus kita jaga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan bersabda dalam sebuah hadisnya, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia pandai-pandai berkata yang baik, atau lebih baik dia diam ketika dia berkata yang kurang baik. Jadi perintah dalam hadis ini adalah Rasulullah menganjurkan dan memberikan pelajaran kepada kita agar kita pandai menggunakan lisan kita dengan sebaik-baiknya. Salamatul insan fi hifzil lisan. Demikian pepatah mengatakan, keselamatan seseorang tergantung dari bagaimana dia bisa dan pandai memelihara lisan yang Allah titipkan kepada manusia itu sendiri. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itu lisan kita harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Paling tidak di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini, mari kita pelihara, mari kita jaga, mari kita gunakan penglihatan kita untuk membaca Al-Quran, lisan kita untuk membaca ayat-ayat suci Al-Quran, dan lisan kita gunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan yang penuh berkah, di bulan yang penuh maghfirah, ampunan Allah, di bulan yang penuh dengan segala macam balasan yang begitu berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya. Pemirsa yang dirahmati Allah, setelah mata dan lisan, yang dijaga dalam tubuh kita adalah perut. Di situ disebutkan dalam kitab Minhajul Abidin, perut yang dititipkan Allah kepada kita. Di dalamnya ada hati, di dalamnya ada jantung dan lain sebagainya, merupakan titipan amanat yang harus dijaga oleh manusia itu sendiri. Artinya perut ini adalah tempat kita untuk menerima segala makanan-makanan, yang tentunya makanan tersebut harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai mata, telinga, bahkan perut kita akan menjadi pertanyaan-pertanyaan yang berat kelak di hari kiamat. Kullu lahmin nabata minas suh fannaru aula bih. Setiap makanan yang masuk ke dalam tubuh kita dan bersarang di perut kita, maka makanan yang haram tersebut akan menjadi
santapan api neraka di hari kiamat nanti. Nauzubillah min zalik. Karena itu tempat bersarangnya makanan-makanan yang setelah kita olah dari mulut kita akan berakhir di perut yang menjadi sumber makanan kita terakhir. Kemudian anggota tubuh yang harus dijaga selain mata, telinga, dan juga perut adalah hati. Hati yang Allah ciptakan dalam diri manusia itu pun sebagai raja dari seluruh panca indera yang Allah titipkan. Hati akan memerintahkan kepada seluruh anggota tubuh kita untuk melakukan apapun yang diinginkan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, "Inna fil jasad mudghah, idza saluhat saluhat sa'iru amalihi, wa idza fasadat fasadat sa'iru amalihi, ala wahyal qalb." Di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Kalau daging itu baik, maka baiklah seluruh amal ibadahnya. Dan kalau daging itu buruk atau kurang baik, maka buruklah amal semuanya. Ketahuilah, itulah hati yang ada pada diri manusia. Mari kita jaga 4 yang merupakan titipan Allah: mata, mulut, perut, dan hati kita. Semuanya itu harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Itulah yang tertulis dalam kitab Minhajul Abidin. Semoga puasa kita bisa menjaga mata, kita bisa menjaga lisan, kita bisa menjaga perut dalam tubuh kita, dan juga hati kita yang ada di dalam perut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita dengan semua amalan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.